Halo, selamat datang di kelas tugas akhir atau skripsi. Jadi kelas ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Dan di video kali ini, di kuliah kali ini, kita akan membahas bagaimana mengatur diri sendiri ya. Jadi self-management dari mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Nah, ada 3 pokok bahasan yang akan dibahas pada kuliah kali ini. Yang pertama adalah karakteristik dari tugas akhir itu sendiri ya. Mengapa sih tugas akhir terkenal sulitnya ya? Bahkan ada banyak kendala yang ditemui oleh mahasiswa ketika mengerjakan tugas akhir. Paling buruknya kendalanya bahkan berakibat pada tidak selesainya kuliah ya. Jadi tidak sampai mendapatkan gelar padahal udah kuliahnya itu hampir 3-4 tahun atau bahkan 5 tahun gitu. Ya, kemudian yang kedua tentang manajemen diri ya, yang menjadi bagian pokok dari kuliah kali ini. Kita akan belajar bagaimana ngatur waktu, ngatur ruang di mana mengerjakan tugas akhir karena itu juga penting. Kemudian mengelola distraksi, kemudian juga kehidupan sosial ya, pertemanan kita apakah itu berubah ketika kita mengerjakan tugas akhir. Kemudian yang menjadi bagian mungkin yang utama juga ya, bagaimana mengelola stres ya, karena stresnya mengerjakan tugas akhir itu berbeda, menurut saya berbeda ya dengan stres ketika kuliah gitu. Kemudian kita akan belajar juga bagaimana mengatur file yang ada di komputer kita ketika kita mengerjakan tugas akhir. Kemudian sedikit akan saya membahas bagaimana memanage ketika kita menulis tugas akhir. Ya, kemudian yang ketiga saya akan bahas tentang masalah umum yang saya temui. Bahkan mungkin masalah yang pernah juga saya temui ketika saya mengerjakan tugas akhir. Nah, mari kita bahas tentang tugas akhir ya. Tapi sebelumnya mungkin saya hendak bertanya dulu ya sama kalian mahasiswa yang mungkin juga pas belajar lewat video di YouTube ini. Apa sih yang bikin tugas akhir itu jadi sulit untuk dikerjakan ya? Menjadi faktor yang paling menyulitkan ketika ingin mendapatkan gelar sarjana maupun diploma. Banyak yang terhambat juga. Dan mengapa karakteristiknya tugas akhir ini kok berbeda dengan kuliah atau praktikum atau bahkan ya kerja praktek ya atau dengan magang dan sebagainya gitu. Sehingga ada banyak kenyataan yang kita temui bahwa tugas akhir ini justru menjadi penghalang yang utama ya dari mahasiswa ketika mereka akhirnya tertunda studinya. Kemudian ada juga paling banyak kemungkinan terburuknya adalah sampai nggak selesai tidak mendapatkan gelar gitu. Nah, apa yang membuat tugas akhir itu jadi sulit untuk dikerjakan ya? Nah, mari kita coba lihat karakteristiknya, kita bedakan dengan kuliah atau dengan praktikum. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama saya coba pro kontrakan ya, mungkin bukan pro kontrakan ya. Saya akan membandingkan antara kuliah dan praktikum yang reguler ya dengan tugas akhir ya. Jadi yang pertama, kuliah dan praktikum itu menurut saya adalah tanggung jawab pribadi. Ya, dan kita kan diajarin ya bahwa kalau sudah kuliah, maka tanggung jawab pribadi nih sebagai orang yang sudah menjadi statusnya mahasiswa, udah bukan siswa lagi ya. Tapi saya kasih tanda kutip di sini ya, karena ya dalam kenyataannya ada begitu banyak mahasiswa yang tanggung jawab pribadinya itu dalam tanda kutip ya. Jadi dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan sebagai mahasiswa. Ketika di kuliah ada tugas, kemudian ya dia mencontek, kemudian dia mencontoh copy paste dari tugas dari temannya, kemudian praktikum juga yang harusnya kerja kelompok malah mungkin dianya yang kelompoknya, orang lain yang kerjanya gitu ya. Oleh karena itu tanggung jawab pribadinya saya berikan tanda kutip, karena ini masih menurut saya sih ada syarat dan ketentuan berlaku ya untuk beberapa mahasiswa yang memang belum mandiri ya. Tapi kalau tugas akhir, tanggung jawab pribadinya tuh udah betul-betul pribadi. Ya, oleh karena itu saya nggak kasih tanda kutip di sini. Ya, jadi betul-betul personal. Karena kuliah itu bisa sambil nyontek, bisa minta tolong kalau ada hambatan. Tapi kalau tugas akhir, kalau ada hambatan, maka hanya bisa minta tolong sama pembimbing. Belum lagi kalau ada konflik dengan pembimbingnya ya, maka tanggung jawab pribadinya itu betul-betul ada di pribadi dari mahasiswa tersebut. Dia udah nggak bisa lagi minta tolong, ya dia udah nggak bisa lagi berharap pada orang lain yang mungkin pernah membantu dia di kuliah atau praktikum reguler ya. Kemudian yang juga saya baca dari buku tentang tugas akhir adalah kuliah dan praktikum itu tentang apa yang kita pikirkan dan apa yang kita tahu ya. Jadi kalau kita kuliah kalau memang belajarnya salah ya, karena harusnya kan kuliah itu mengajarkan bagaimana kita berpikir ya, yang menjadi tujuan dari tugas akhir. Ya, hanya kebanyakan kuliah dan praktikum itu ketika kita menerima kuliah, kemudian kita ada ujian ya, itu mengetes apa yang kita pikirkan dan apa yang kita tahu dari materi kuliah dan praktikum yang sudah kita dapatkan.
Ya, tapi kalau tugas akhir, mungkin di antara kalian pernah melihat betapa mengerikan ya namanya sidang tugas akhir ya. Itu menguji bagaimana kita berpikir. Jadi bukan hanya apa yang kita tahu ya. Jadi jangan kaget kalau di tugas akhir kita bisa tahu tentang satu konsep, kita bisa tahu tentang satu keilmuan ya, atau ya satu konsep lah, misalkannya satu teori gitu. Tapi akan ditanyakan kenapa bisa seperti itu. Ya, jadi betul-betul mengajarkan bagaimana kita berpikir. Ya, oleh karena itu untuk mahasiswa yang hanya mengerti secara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita tahu selama dia hidup sebagai mahasiswa, kemudian dia masuk dalam tugas akhir, pasti menemui hambatan karena tidak terbiasa untuk berpikir secara mandiri. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah yang saya catat di sini bahwa kuliah dan praktikum itu seperti sprint, ya. Apalagi kalau praktikum, misalkan hari ini praktikum, kemudian 3 hari kemudian ada laporan. Jadi harus dalam 3 hari dikerjakan laporan itu. Jadi seperti sprint ya, dan adrenalin kita juga akan mengalir gitu. Kita juga stres dengan jelas kan, karena kita punya waktu 3 hari nih untuk mengumpulkan laporan praktikum tersebut. Ya, kuliah juga sama ya. Jadi bisa saja kalau misalkan dalam satu ya perkuliahan normal itu kan ada 14 minggu, menuju UTS itu ada 7 minggu. Ya, dari minggu pertama sampai minggu ke-6 nggak perlu belajar. Kemudian minggu ke-7 belajar mati-matian ya, sampai sistem kebut semalam. Kemudian ya mungkin masih bisa lolos. Ya lolos karena saya pikir ya kalau yang sistem kebut semalam hanya bisa mengerjakan soal ujian, tapi tidak mengerti konsepnya. Karena konsep itu butuh waktu untuk mengendap dalam kepala kita, ya dalam pikiran kita ya. Tapi tugas akhir itu unik ya teman-teman sekalian mahasiswa ya. Tugas akhir itu maraton. Ya, jadi harus mengatur diri kita sedemikian hingga kita tahan untuk melewati, kalau dalam istilah maraton itu sampai puluhan bahkan sampai ratusan kilometer ya. Ada nggak sih maraton yang ratusan ya? But you get the point ya. Bedakan antara tugas akhir ya. Oleh karena itu banyak orang yang merasa tugas akhir ini di awal-awal nggak ada pressure-nya. Jadi ya udah leha-leha, kemudian kayak sirah-sirah whatever will be. Bimbingan juga cuma tinggal beralasan, ya Pak saya lagi pelajari Pak gitu kan. Padahal ya belajarnya juga nggak sungguh-sungguh. Dan kita merasa kita bisa lolos dari satu bimbingan, kemudian ya di minggu depannya makin kita nggak ngerti, waktunya makin mepet ya. Sehingga kita menganggap bahwa kalau kita menganggap tugas akhir itu sebagai sprint, jangan kaget kalau kita akan leha-leha, kita menghilang, kita nggak pernah ikut bimbingan, kemudian di akhir-akhir baru sibuk. Ini banyak banget yang saya temui ya, menganggap bahwa tugas akhir itu adalah sprint. Ya, saya kira tugas akhir adalah maraton, harus handle with care ya. Seorang pelari maraton itu harus mengatur energinya sedemikian rupa dia bisa cepat dalam suatu rute, dia juga bisa lambat dalam satu rute, dia tahu kapan dia istirahat ya. Itu ya tentang tugas akhir ini ya. Kemudian kuliah dan praktikum itu terprediksi ya, dari kuliah misalkan 14 minggu menjelang ujian akhir semester ya, maka semua soal ujiannya ya kalau nggak jauh-jauh dari apa yang diajarkan itu akan terprediksi. Bahkan mungkin satu mata kuliah itu ada banyak referensi soal dari tahun lalu, tahun sebelumnya ya. Ada mahasiswa mungkin yang mengulang dan dia bisa belajar dari soal-soal sebelumnya. Tapi tugas akhir itu bisa dikatakan tidak terprediksi. Karena kita nggak bisa bertanya pada mahasiswa sebelumnya. Ya, kita bisa bertanya tentang pembimbing Bapak A misalkan atau Ibu B ya, yang bertanya apa sih biasanya yang dia tanyakan. Kita bisa tahu itu. Tapi pertanyaan eksaknya kita nggak bisa tahu. Kita nggak bisa tahu pertanyaan yang tepat gitu loh. Yang akan penguji, tadi saya ngomong penguji apa pembimbing ya? Penguji ya. Penguji itu ngomong bertanya apa sama kita. Itu sama sekali nggak terprediksi. Ya, jadi itulah yang membuat unik tugas akhir. Ya, kemudian kuliah dan praktikum itu inisiatif dan kreativitas bukan menjadi kompetensi atau karakteristik utama. Karena sulit ya untuk menguji, saya sebagai dosen tuh sulit untuk menguji inisiatif dan kreativitas ya. Karena ya seseorang mahasiswa bisa mengerjakan tugas dengan baik, bisa ujian dengan baik ya, tapi kalau ujiannya mungkin lebih ketat diawasinnya, tapi kalau tugas ya rasanya kurang bisa merepresentasikan kompetensi yang memang dia punya ya. Jadi inisiatif dan kreativitas ini kalau di kuliah dan praktikum menurut saya itu bukan jadi kompetensi utama. Tapi untuk tugas akhir itu makin dituntut ya. Diperlukan inisiatif dan kreativitas yang lebih tinggi. Harus inisiatif, kalau ada yang nggak dimengerti dia harus konsultasi dengan dosen pembimbing. Dan kreativitas kalau dia menemui hambatan, apa yang harus dia lakukan terhadap kendala tersebut ya. Adakah cara-cara kreatif yang harus dia punya? Ya belum lagi pada saat sidang ya, apa yang harus dia siapkan untuk menjelang sidang, dan kira-kira
ketika dia ditanyakan tentang suatu pertanyaan yang mungkin dia nggak bisa jawab, dia bisa, saya bukan bilang berkelit ya, tapi dia bisa dengan kreatif menjawab itu, ya. Jadi beda banget, ya. Oleh karena itu tugas akhir menjadi hal yang sulit, ya. Terutama kalau menurut saya yang paling menyulitkan adalah waktu kita harus menganggap bahwa tugas akhir itu maraton loh, bukan sprint, ya. Jadi nggak bisa dalam 2 minggu kemudian selesai gitu. Ini nggak bisa dalam waktu, oke deh saya mulai ngerjain karena ya minggu depan sidang kan. I don't think so ya. Nggak bisa seperti itu, ya. Nah kemudian sekarang kita masuk di manajemen diri, ya. Jadi manajemen diri ini ada sekitar 7 ya yang akan saya bahas satu-satu dengan singkat. Dan setiap sisi dari manajemen diri ini itu akan ada pertanyaan refleksi yang kalau kalian bisa catat, kemudian kalian renungkan, itu bisa menyiapkan kalian untuk mengerjakan tugas akhir, ya. Jadi self management ini kurang lebih adalah tentang mengatur sistem ya di sekitar kita, ya. Bahwa kita ini nggak bisa mengandalkan motivasi. Saya nanti akan ngomong tentang mitos ya tentang motivasi ini, karena banyak mahasiswa juga, termasuk saya dulu ya. Saya ingin menunggu motivasi datang untuk mengerjakan tugas akhir. Padahal kita harus ngatur nih sistem di sekitar kita, ya. Dan saya berharap dulu ada yang ngajarin saya soal ini waktu saya ngerjain skripsi, ya. Tapi karena saya tahu pernah punya pengalaman, ini akan saya bagikan di video ini, ya. Kita akan belajar pertama mengatur waktu dan energi, ya, karena waktu dan energi ini related, ya. Kemudian mengatur ruang atau tempat, kemudian mengatur data digital. Ini penting banget ya, kapan kita harus backup. Kemudian kita harus mengatur folder dan juga file yang kita miliki, karena mengerjakan tugas akhir itu bukan cuma sekedar bikin studi pustaka, tapi ada banyak data praktikum, kemudian yang pasti ada referensi dari paper atau dari tulisan orang lain, ya. Kemudian distraksi, ya, termasuk distraksi di dunia sosial. Maksud saya bukan sosial media, tapi dalam lingkaran pertemanan, ya, atau persahabatan kita nih yang akan mengerjakan tugas akhir, ya. Baru terakhir akan saya bahas sedikit tentang mengatur stres, ya. Seperti itu. Nah, yang pertama tentang mengatur waktu dan energi, ya. Jadi mengatur waktu dan energi ini untuk yang mengerjakan tugas akhir itu harus punya komitmen waktu. Ingat ya, ada kata kuncinya, komitmen. Jadi mengerjakan tugas akhir itu nggak bisa mengandalkan mood gitu. Kadang kita kalau mata kuliah mungkin ya ada tugas, saya moodnya besok, atau saya moodnya saya nunggu mood deh. Kalau saya nggak mood, saya nggak akan ngerjain. Tapi kalau sekali lagi karena tugas akhir ini adalah sebuah maraton ya, maka kita itu harus memiliki awareness bahwa kita harus menyediakan waktu dan kita harus berkomitmen dengan waktu tersebut, ya. Nah, caranya bagaimana? Kita harus menetapkan jadwal rutin untuk mengerjakan tugas akhir. Jadi kata kuncinya ada di jadwal rutin, ya. Jadi regardless atau maksudnya tidak tergantung saya lagi moodnya seperti apa. Kalau saya punya komitmen dari hari Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam saya mengerjakan tugas akhir, mau lagi saya bad mood ya, mau lagi saya ada motivasi, saya harus tetap mengerjakan itu. Jadi saya nggak menunggu motivasi datang, ya. Jadi jangan menunggu motivasi atau mood datang, tapi dorong. Saya bahkan tulis di sini, paksa ya diri kita sendiri untuk memulai, ya. Nah, nanti ini berkaitan dengan mencari teman seperjuangan, ya. Kalau Anda dan teman Anda misalkan berkomitmen, yuk dari hari Senin sampai Jumat mari kita kerjakan tugas akhir bersama-sama. Walaupun bahasanya beda, walaupun topiknya berbeda, tapi ketika kita memiliki teman, ya, kita itu merasa ada yang senasib sepenanggungan, ya. Karena ada satu hal yang juga saya catat tentang tugas akhir ini, terkadang yang memiliki kendala terhadap tugas akhir adalah mereka yang merasa sendirian. Biasanya kan bareng-bareng tuh ya, praktikum barengan, kemudian ketika kuliah juga bersama-sama, ya, lupa tugas semua, kemudian ngerjain di kantin kampus dengan tingkat stres yang tinggi bersama-sama. Perasaan itu udah nggak ada lagi, ya. Kecuali kita mengajak teman kita yang mungkin ya topiknya juga berbeda, bisa mengerjakan bersama, ya. Nah, waktu dan energi ya, ini juga penting. Pilih waktu untuk mengerjakan tugas akhir pada saat level energi kita berada pada level yang paling tinggi. Dan masing-masing orang tuh preferensinya berbeda. Sebagai contoh, dulu saya punya, waktu saya ngerjakan tugas akhir, saya biasa mengerjakan adalah pagi hari kemudian sore hari, ya. Pagi hari saya sangat alert, di pagi hari, makin siang biasanya saya akan mulai ngantuk, kemudian tingkat konsentrasi juga turun, ya. Tapi ada beberapa teman saya yang mengerjakan tugas akhir paling mood itu di siang hari, ya. Nah, silakan pilih sendiri dan kemudian coba tanya sama diri sendiri, dan ini yang menjadi tugas kalian, ya. Kerjakan ini secara mandiri, dan kalau yang ikut kelas tugas akhir di Unpar
Nah, ini harus dikerjakan ya. Coba tanyakan pada diri sendiri ya. Kapan kira-kira kalian memiliki level energi paling tinggi? Pagi hari, malam hari, siang, sore ya? Atau kapan? Ya, karena grafik energi tiap orang itu beda-beda dalam setiap waktu. Ya. Kemudian tanya pada diri sendiri dan buat komitmen terhadap diri sendiri. Kapan saya harus menjadwalkan secara rutin untuk mengerjakan tugas akhir? Ya. Tips saya adalah kerjakan dengan momentum yang jelas ya. Jadi nggak 2 hari sekali, nggak 3 hari sekali, apalagi tidak seminggu sekali tentunya ya. Tapi kerjakan setiap hari. Yang penting adalah konsistensi ya. Kalau bisa menyediakan dalam 1 hari 2 jam untuk mengerjakan tugas akhir, buat planning apa yang harus saya kerjakan, lalu saya kerjakan itu, walaupun saya sedang bad mood, saya lagi malas, saya harus duduk, kemudian saya tundukkan kepala, kemudian saya bekerja, gitu, ya. Nah, itu adalah pertanyaan buat kita bersama, ya. Nah, kemudian untuk setiap manajemen diri ini, saya ada mantra, ya. Mantranya tentang mengatur dan energi, ya. Mantra ini ya mungkin bisa dibilang quotes lah ya, yang mungkin bisa mengingatkan teman-teman semua kalau misalkan lupa tentang konsep manajemen diri ini. Ya, dalam mengerjakan tugas akhir, menurut saya yang penting progress over perfection. Ya, ada banyak mahasiswa yang menunggu sampai perfect banget, ngambil data praktikum sampai perfect, kemudian sampai punya motivasi yang perfect banget, nonton YouTube, ngelihat motivasi, kalimat motivasi, ada lagu-lagu juga ya, menunggu sampai hal yang sempurna itu datang. Cuma kadang nggak datang juga. Ya, jadi progress over perfection, kemudian progress over motivation. Mau lagi motivasi turun, mau lagi nggak ada motivasi, yuk kita punya progress ya. Progress, nanti saya akan bahas tentang stres. Progress itu justru akan membuat tingkat stres kita jadi menurun loh, ya, karena ada sense of progress, ya. Lalu yang paling penting yang tadi saya sudah tulis juga adalah tentang repetisi dan ketekunan, ya. Jadi ini adalah penting, ya, pengulangan. Saya duduk di meja kerja saya, kemudian saya mulai mengerjakan skripsi saya sesuai dengan komitmen waktu yang memang saya tetapkan, baik untuk diri sendiri, baik juga bersama-sama dengan yang lain. Oke, nah selanjutnya tentang mengatur ruang dan tempat ya. Jadi mengatur tempat ini sama pentingnya dengan menetapkan waktu. Jadi kalau tadi adalah waktu, misalkan dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 malam, sekarang coba cari tempat di mana kayaknya kalian itu atau kita ini ya bisa mengerjakan dengan penuh perhatian ya, dan harus tempatnya kondusif. Dia harus cukup luas, apalagi untuk teman-teman di teknik yang memang memiliki harus bisa harus mengerjakannya tuh dengan space yang luas karena butuh praktikum ya. Terutama juga mungkin yang tugas gambar ya, itu harus space-nya harus cukup luas ya. Kemudian bersih, pencahayaan yang cukup, kemudian apakah berisik atau enggak ya. Nah, ini adalah penting ya. Pilih tempatnya ya. Lalu ini hal yang tips dari saya juga, pisahkan antara tempat untuk mengerjakan tugas akhir dan tempat bermain ya. Jadi jangan digabungin nih ya. Jadi kalau saya main game, usahakan, atau kalian main game ya, game di komputer, game online, usahakan untuk ada di tempat yang lain, berbeda dengan tempat tugas akhir ya. Saya punya istilah nih untuk menentukan tempat ya. Di manakah sanktuari kalian ya? Sanktuari ya. Sanktuari itu ya tempat di mana bisa konsentrasi, kemudian bisa sambil mengerjakan dengan fokus gitu ya. Tentukan tempat itu dan tolong pisahkan dengan tempat bermain. Jangan bermain dan juga jangan mengerjakan tugas akhir di tempat yang sama ya. Kalau punya space-nya kecil di kosan ya, pilih aja spot ya, sehingga kalian bisa memiliki kalau dari satu buku yang saya baca bahwa kalau tempatnya familiar, biasanya kita akan jadi mood sesuai dengan tempat itu ya. Kalau ada meja yang memang khusus untuk mengerjakan tugas akhir, setiap saya lihat meja itu, saya akan duduk lalu saya kerjakan tugas akhir ya. Nah, banyak yang punya kendala di sini karena dia menyatukan antara tempat bermain dan juga tempat mengerjakan tugas akhir. Jadinya setiap dia duduk di situ lebih mudah untuk dia bermain ya. Bayangkan untuk mengerjakan tugas akhir itu butuh banyak banget prosesnya. Saya harus buka sampai di mana progresnya, saya harus melihat file saya sampai di mana saya belajarnya, saya harus melihat sampai mana saya praktikum. Tapi kalau untuk main itu gampang banget, buka komputer lalu double klik ya, Dota, PUBG, it's so easy ya. Ya, oleh karena itu coba tolong pisahkan itu ya. Kemudian ada satu ungkapan dalam bahasa Prancis, mise en place ya. Clean space is a clean mind. Jadi bersihkan tempat belajar secara berkala, rapikan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan tugas akhir ya. Di sini ada istilah mise en place, everything in its place. Jadi rapikan itu ya. Saya punya prinsip kalau
ya pengalaman pribadi, kalau saya punya meja kerja yang berantakan, kemudian praktikum juga berantakan, saya bahkan kadang lupa ya, kalau di teknik kan misalkan teknik elektro, saya nggak tahu nih komponen ini ada di mana. Itu terkadang ketika kita lupa naruh solder, kita lupa naruh timah juga habis ya, ketika saya udah mulai nyolder, itu tuh bisa membuat mood kita tuh jadi turun. Yang tadinya udah punya motivasi, tapi karena susah nyari barang, kita lupa entah di mana, akhirnya ya lebih gampang lihat laptop, kemudian saya main lagi deh gitu kan, double klik Steam lalu and then you play gitu ya. Nah, oleh karena itu ask yourself ya. Nah, ini yang akan menjadi perenungan di mengatur ruang dan tempat. Pertanyaannya, di mana saya dapat mengerjakan tugas akhir dengan optimal? Di kamarkah? Di ruang keluargakah? Ya, kalian harus tuliskan dengan spesifik ya, di meja belajar misalnya, kemudian apa yang membuat tempat itu menjadi optimal buat kalian ya. Kemudian kondisi seperti apa yang mendorong saya untuk bisa mengerjakan tugas akhir? Kondisinya kayak apa? Pencahayaannya cukup ya? Apakah kalian perlu sambil minum kopi, sambil minum teh, ya sambil dengan musik ya? Kondisi seperti apa yang mendorong kita semua ini untuk bisa mengerjakan tugas akhir? Dan setiap orang berbeda. Oleh karena itu tugas ini yang ask yourself yang ada di setiap manajemen diri ini silahkan isi secara pribadi ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana saya memisahkan antara tempat mengerjakan tugas akhir dan aktivitas yang lain? Gimana saya pisahinnya? Apakah mejanya berbeda? Apakah ruangannya berbeda? Atau saya gunakan, let's say, laptop yang berbeda. Misalkan kalau saya ngerjakan tugas akhir, saya kerjakan di desktop. Kalau saya main, saya di laptop atau sebaliknya. Ya, intinya ada tempat dan waktu itu memberikan pesan pada diri kita untuk mengerjakan tugas akhir. So, kalau saya rangkum dari yang mengatur waktu dan ruang dan tempat ini, kalau kita udah terbiasa dan repetisinya udah banyak ya, nanti badan kita tuh udah ngerti bahwa kalau dari hari Senin sampai Jumat, jam 7 malam sampai jam 10 malam, kalau saya duduk di meja belajar saya akan ngerjain tugas akhir dan saya tidak mengerjakan yang lain. Ya. Jadi atur diri kita, tidak mengharapkan motivasi datang, tapi atur lingkungan kita sehingga mendorong kita untuk mengerjakan tugas akhir, ya. Lalu ada mantranya, ya. Mengatur ruang dan tempat. Clean space is a clean mind. Mise en place, ya. Kemudian sacred space, ya. Tadi yang saya bilang sebagai sanctuary, ya. Jadi di mana sacred place itu? Ya, nantinya akan menjadi sebuah kenangan tersendiri nih begitu kalian lulus, kalian bisa melihat, wah ini adalah lokasi kawah candra di muka saya. Ketika saya yang tadinya mungkin ya let's say malas-malasan, kemudian ngerjain tugas juga nyontek ya, walaupun saya juga bisa sendiri. Tapi ya, saya tahu setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 10 malam saya akan ada di situ untuk mengerjakan tugas akhir. Ya, mari kita lanjutkan ya. Nah, ini tentang mengatur data digital. Ya, dulu waktu saya ngerjakan tugas akhir, saya kelabakan karena saya nggak ngerti gimana ngatur data digital. Setiap filenya jadi ketuker, folder saya juga nggak tahu mana yang paling klasik adalah ya versi dari tulisan ya. Nah, versi 1, versi 2, versi final banget ya. Nah, itu tuh kalau nggak diatur akan sulit buat kita nantinya ya. Nah, tips yang pertama adalah tentang folders dan rename ya. Nah, tolong rapi secara digital ya. Kita harus rapi secara digital. Kemudian gunakan penamaan folder dan file yang spesifik. Nah, ini yang penting. Spesifik misalkan kalau folder itu ada folder, mungkin kalau saya tulis di sini ya, ada folder yang namanya folder referensi, ya, di mana isinya adalah setiap hal yang kita dapatkan dari internet untuk referensi dari tugas akhir kita. Ada folder yang namanya draft, ya, untuk kita mengumpulkan tulisan kita. Ada folder yang namanya data eksperimen. Ya, belum lagi data eksperimen itu mesti ya dulu saya diajarin untuk entry per tanggal. Ya, misalnya sekarang tanggal 19 Maret ya, saya mengambil data, saya masukkan dalam folder 19 Maret gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi atur folder desktop dan downloads itu diatur ya. Nah, ini paling penting. Ini ada 2 folder yang kalau saya bilang jadi desktop and downloads hell ya. Karena hell, neraka ya. Karena rasanya hampir setiap file yang gak ada juntrungannya itu kita taruh di desktop dan downloads ya. Apalagi downloads ya. Kita download game di situ, kita download gambar lucu-lucuan di situ, bergabung dengan semua file yang berrelasi atau berkaitan dengan tugas akhir. Ya, desktop juga sama ya. Apalagi orang Indonesia ya. Saya nggak tahu, mungkin orang luar juga sama ya. Setiap mendapat file dari orang lain, kemudian teman kita mungkin ini gue taruh file di mana ya? Ya udah di desktop aja deh. Akhirnya desktop kita penuh. Ya. Dan kalau saya punya kebiasaan setiap hal yang saya lagi kerjakan, misalkan lagi kerjakan tugas akhir, maka saya akan taruh di desktop. Tidak boleh ada file lain yang ada di desktop. Ya.
Jadi sekali lagi, untuk kalian bisa say no pada temptation nanti tentang distraksi, taruhlah tugas akhir di desktop dan jangan yang lainnya. Ya, kalau ada icon game yang selalu mengganggu, uninstall atau pindahkan ke lokasi yang memang sulit buat kalian dapetin. Jadi setiap ketemu dengan komputer, setiap menyentuh dengan komputer, yang kalian lihat adalah file tugas akhir. Ya, seperti itu. Kemudian tentukan hierarki, ya, penamaan folder ya. Ada studi literatur, data, hasil penelitian, serta draft. Ya, itu yang paling klasik untuk hierarki dari file. Ya, ingat, setiap dapat file baru, di-rename, masukkan dalam folder yang kita memang sesuai dengan peruntukannya. Ya. Kemudian backup. Lakukan backup secara berkala untuk menghindari bencana. Bencananya saya berikan dalam tanda kutip ya. Kenapa ya? Karena bencananya ada banyak. Komputer crash, ya, harus install ulang, data-datanya ada di situ. Wah, jadinya nggak di backup, ya. Lakukan backup secara berkala, ya. Berkala itu bisa per 2 minggu, ya. Gunakan saja Google Drive atau ya service cloud lainnya, taruh di situ, ya. Ini akan menghindari kalian dari setiap bencana yang terjadi, ya. Jadi udah nggak lagi ada alasan komputer crash, nggak ada alasan lagi untuk ya komputer rusak, ya. Kalian sudah punya data itu di cloud, ya. Nah, oleh karena itu tanyakan pada diri sendiri mengenai mengatur data digital ini. Bagaimana hierarki penamaan folder yang tepat untuk tugas akhir saya? Karena masing-masing berbeda, ya. Hierarki untuk mahasiswa arsitek, ya, itu berbeda dengan hierarki untuk mahasiswa sastra misalnya, beda dengan untuk mahasiswa psikolog, untuk mahasiswa ekonomi, ya. Silakan tentukan itu, ya. Nah, apakah harus di set dari awal kemudian ikutin? Enggak, ya. Silakan set saja yang paling basic, ini yang paling basic. Sisanya silakan ngikutin. Ya, misalkan kalian mau taruh file yang khusus untuk gambar, kalau kalian arsitek ya, teknik arsitek atau desain interior. Ya silahkan, ya. Kalau kalian nggak perlu bereksperimen tapi data gambar, ya. Kemudian, bagaimana saya melakukan backup untuk tugas akhir saya? Jasa cloud saya yang saya gunakan pakai apa? Kemudian seberapa sering saya harus melakukan backup? Kemudian mekanismenya kayak apa? Apakah schedule backup? Ya, nah ini ada banyak service di internet yang ada schedule backup. Ya, jadi kita nggak perlu secara manual untuk backup, tapi ya dia ngerti sendiri. Ya, misalkan kita set setiap 2 minggu, maka selama dalam jangka waktu 2 minggu yang ada di folder yang bersangkutan, dalam hal ini tugas akhir atau skripsi, itu akan secara otomatis diupload ke cloud. Ya, nah, tinggal cari saja gimana caranya. Ya, nah mantranya untuk mengatur data digital, avoid desktop and downloads hell. Ya. Tolong diatur. Kalau terlalu banyak download, terlalu banyak desktop, harus dimasukkan lagi ke dalam folder. Ya. Kemudian put your data in the cloud. Oke, mari kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang mengatur distraksi. Ya. Ada yang disebut sebagai distraksi digital yang paling banyak sekarang saya secara pribadi temui pada mahasiswa dan siswa dari SD sampai SMA, itulah distraksi digital. Ya, berupa smartphone, ya, dan juga gadget ya. Smartphone gadget ya. Maksud saya berupa ya PC, ya, kemudian game dan lain sebagainya. Ya, bisa juga semudah medsos. Itu merupakan bagian dari distraksi digital. Ya. Nah, kita terdistraksi secara digital karena distraksi tersebut sangat mudah, kata kuncinya, sangat mudah untuk dilakukan. It's too obvious gitu loh. Nah, coba perhatikan ya, betapa mudahnya kita terdistraksi secara digital. Ya, kita buka komputer pertama kali udah ada icon. Iconnya Steam lah, icon Dota lah buat kalian yang punya problem dengan game online. Ya, kalau saya buka handphone maka Instagram jadi yang paling pertama. Semua notifnya saya nyalain. Padahal kita nggak penting-penting amat sebenarnya ya di notifikasi tersebut ya. Nah, kira-kira mana nih? Ya, kalian harus perhatikan betapa mudahnya kita terdistraksi secara digital. Ya, kemudian yang tips selanjutnya adalah remove, not arguing. Jadi singkirkan distraksi tersebut dan tidak menegosiasi diri sendiri. Biasanya nih yang suka negosiasi diri sendiri kemudian overestimate ya, bilang sama diri sendiri, ya saya mau main deh cuman sejam aja ya, atau saya mau main deh sama 1 game. Kemudian main sama temennya, nggak akan pernah tuh 1 game. Selalu ada game yang kedua, selalu ada game yang ketiga. Kalau menang kalian akan beranggapan gue lagi hoki nih, yuk main lagi yuk. Kalau lagi kalah, wah saya penasaran nih, mari main lagi. Ya, jadi remove the temptation. Ya, paling mudah. Apakah pernah kalian pertimbangkan untuk uninstall? Ya, atau pertimbangkan untuk deactivate account gitu loh. Ya, supaya kalau saya mau mengerjakan tugas akhir saya jadi nggak tergoda. Karena
solusi trivial kalau menurut saya. Terus solusi trivial dari tidak tergoda adalah godaannya nggak ada sama sekali gitu. Betul apa tidak? Ya kan? Jadi saya nggak perlu menegosiasi diri sendiri kemudian berperang dengan rasa malas, rasa keinginan. Karena ya hal yang membuat saya ingin main itu kan mainannya udah nggak ada lagi. Ya, coba tolong perhatikan itu, apalagi buat kita nih yang mungkin punya problem dalam sisi distraksi digital. Ya, oleh karena itu ask yourself ya, apa distraksi terbesar saya? Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa mengatur distraksi tersebut agar tidak mengganggu pengerjaan tugas akhir? Ya, bisakah misalkan ada beberapa contoh dalam software ya. Ada software, coba aja kalian coba cari ya, namanya self control ya. Itu adalah software di mana kalau saya menyalakan software tersebut, maka saya nggak bisa akses YouTube, saya nggak bisa akses Instagram, saya nggak bisa akses Facebook, saya nggak bisa main game ya dalam jangka waktu yang memang sudah kita tetapkan. Ya, so misalkan tadi kalian sudah belajar tentang ngatur waktu, saya mau ngerjain tugas akhir dari Senin sampai Jumat, mulai jam 7 sampai jam 10 malam. Kemudian tempatnya ada di meja belajar, ya, dengan secangkir kopi atau secangkir susu atau teh, ya. Kemudian saya nyalakan self control, kemudian, nah, ritual dimulai. Nah, itu yang disebut sebagai ritual, ya. Self controlnya saya nyalakan, saya mulai ngerjakan tugas akhir dan saya tidak akan tergoda sama yang lain karena itu di lock ya oleh aplikasi tersebut, ya. Ada banyak contoh aplikasi lainnya. Silahkan coba browsing, ya. Nah, mantranya untuk distraksi digital adalah least resistant principle. Ya. Ini silahkan cari di internet, apa sih yang dimaksud dengan least resistant principle. Ini sebenarnya ngomongin soal betapa mudahnya kita terdistraksi pada sesuatu yang terlalu obvious gitu loh, untuk kita lakukan. Ya. Jadi, saya masuk di komputer, saya nyalain, selalu tuh ada akun game yang saya tinggal double klik, saya langsung main game. Beda dengan ngerjain tugas akhir. Tugas akhir itu kan, bayangkan ya, berapa langkah coba ngerjain tugas akhir. Saya buka folder, saya lihat, saya buka lagi, saya baca lagi, kemudian saya tulis. Banyak banget langkahnya, beda dengan main game. Itulah kenapa banyak dari kita ini banyak tergoda oleh dunia digital karena begitu mudahnya kita akses. Ya. Kemudian remove, over, argue. Jangan menipu diri sendiri, jangan overestimate terhadap diri sendiri. Satu episode Netflix itu nggak akan pernah jadi satu episode, 2 episode. Betul apa tidak? Kemudian main game juga sama. Inginnya cuma satu game tapi berlanjut dan berlanjut dan berlanjut. Ya, it's not so easy to do, tapi kalau kita remove, kita nggak akan tergoda lagi karena godaannya udah nggak ada. Ya. Oke, selanjutnya adalah mengatur dunia sosial ya. Dunia sosial ini bukan media sosial, saya ulangi. Ini tentang pertemanan. Ya. Atau ya bahasa kerennya adalah lingkaran sosial. Lingkaran sosial, ya. Nah, saat mengerjakan tugas akhir, lakukan perubahan terhadap intensitas lingkaran pertemanan. Saya bilang terhadap intensitas. Tidak sampai putus pertemanan ya. Kamu nggak bisa bilang sama teman kamu, gue mau ngerjain tugas akhir. Kita udahan dulu yuk temanannya ya. Kayaknya nggak gitu juga. Tapi yang kita atur adalah intensitasnya. Mungkin yang tadinya setiap hari bisa hangout, keluar, makan, kafe, seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, hampir setiap hari. Sekarang mungkin harus dikurangi. Ingat, intensitas menjadi kunci di sini. Ya. Nah, kemudian di sini ada quotes dari, ya kalau menurut saya, teman yang baik bukan hanya teman saat having fun, tapi teman yang mengerti prioritas kita yang sedang mengerjakan tugas akhir. Ada begitu banyak mahasiswa yang saya temui, dia karena nungguin temannya beda semester dengan dia, kemudian temannya juga, maksudnya bukan beda semester ya, temannya ini satu angkatan, tapi semesternya berbeda, ya you get what I mean ya, kemudian ya udah, akhirnya karena sahabatan, jadinya yang tadinya mau selesai akhirnya tertunda, ya. Nah, itu jangan sampai terjadi, ya. Teman yang baik selalu mengerti prioritas dari temannya, gitu, ya. Kemudian cari teman berjuang ya, ini penting. Walaupun tugas akhir yang dikerjakannya berbeda, kita bisa mencari teman seperjuangan. Misalnya virtual coworking, ya, ini sempat saya lakukan juga. Jadi kalau kalian punya komitmen dengan teman kalian, mulai dari Senin sampai Jumat, mulai jam 7 sampai jam 10 malam, buka Zoom atau buka Google Meet, kemudian kerjakan bersama. Kalian akan mendapatkan sense of pressure. Dan kalian akan merasakan bahwa gue gak sendiri. Ada teman gue juga yang memang sedang mengerjakan tugas akhir, walaupun topiknya berbeda. Ya, jadi beda sekali dengan kerja kelompok. Ya enggak? Kerja kelompok itu yang dikerjakannya sama, kalian bisa tumpang-tumpang kaki, gak perlu ngerjain, gak perlu kasih effort yang terbaik, karena kalian punya teman yang mungkin jauh lebih bisa mengerjakan dibandingkan kalian. Ya. Dan itu nggak bisa dilakukan untuk tugas akhir. I'm sorry to say. Ya. Nah, sekarang tanya pada diri sendiri. Lingkaran pertemanan mana yang harus saya kesampingkan dulu? Ya, siapa teman yang bisa saya ajak untuk berjuang bersama?
ya. Nah, ini silahkan untuk pikirkan ya, mana yang harus saya kesampingkan dulu. Mungkin teman di kos yang beda angkatan, yang beda jurusan ya. Mana nih ya, ingat kata kuncinya ada pada kata-kata intensitas ya. Jangan punya teman yang cuma sekedar having fun, tapi punya teman yang juga mengerti bahwa ada prioritas yang harus kita lakukan. Oke, mantranya adalah berani berkata tidak ya, untuk teman-teman yang mungkin mengajak kalian lagi punya komitmen untuk mengerjakan tugas akhir, diajak hangout, diajak main game, berani berkata tidak. You deserve better ya. Kemudian cari teman berjuang bersama. Oke. Nah, bagian selanjutnya, bagian terakhir dari manajemen diri adalah mengatur stres ya. Jadi penyebab stres ini ada yang, kalau saya baca, ada yang disebut sebagai stres yang baik dan stres yang buruk ya. Stres yang baik adalah yang membuat kita, saya nggak bilang tertekan ya, tapi termotivasi. Ya, misalnya saya stres nih, saya udah semester 10 nih, misalkan ya, saya ingin beres tugas akhir. Ya, itu merupakan stres yang menurut saya stres yang baik, membuat kita menjadi alert dan juga aware tentang apa yang harus kita ubah dalam diri kita. Ya, seperti itu. Tapi ada stres yang buruk, ya, atau nggak baik ya. Stres ini yang menyebabkan kita jadi nggak perform ya, jadi kita jadi underperform ya. Saya tulis mungkin underperform. Kemudian mulai punya pengaruh terhadap self-confidence. Self-confidence. Ya. Nah, kita lihat penyebab stres ya, kalau menurut saya dalam kaitan sebagai kaitan kita sebagai yang mengerjakan tugas akhir, penyebab stres. Jadi stres berlebihan muncul karena nggak ada progres, ya kan? Jadi ada stres yang karena apa ya? Karena memang kita mentok di tugas akhir, kemudian kita stres. Tapi ada yang stres memang nggak ada progres, nggak pernah bimbingan, skip yang minggu 1 akan jadi skip yang minggu kedua dan sebagainya. Ya. Nah, maka untuk menghindari stres berlebihan adalah terus membuat progres, walaupun kecil. Oleh karena itu, mantra yang tadi yang pertama adalah progress over perfection. Progress over perfection. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, stres berlebihan muncul juga karena menemui jalan buntu. Kalau ini yang terjadi, segera konsultasikan dengan dosen pembimbing. Ada kemungkinan target dari tugas akhirnya diturunin, atau mungkin harus sampai bisa modifikasi topik atau tema atau judul. Ya, harus cerita. Kalau dibiarkan pembimbing itu tugasnya membimbing ya, bukan bertanggung jawab pada apa yang kalian lakukan gitu. Apa yang kita lakukan ya. Nah, kemudian untuk mengatur stres ya, hati-hati dengan mood buster dan self reward ya. Anak sekarang tuh mood buster istilahnya ya, yang ini istilah yang terlalu bombastis lah kalau menurut saya ya. Mood buster pergi ke kafe, kemudian foto gitu, kemudian self reward seolah-olah ya. Padahal ngerjain TA-nya mungkin baru 2 jam, baru sejam lah, belum konsisten banget lah ya. Tapi udah menipu diri sendiri dengan mood buster dan self reward. Jadi mood buster dan self reward itu penting, tapi jangan berlebihan. Ya, bayangkan saya baru ngerjain tugas akhir baru 1 jam. Kemudian self reward saya main Dota 2 jam. Counterproduktif ya. Jadi jangan sampai berlebihan atau counterproduktif. Counterproduktif ya. Nah, sekarang tanya pada diri sendiri ya, perenungan untuk mengatur stres ya. Apa respon saya ketika saya mengalami stres? Jadi kalian harus aware. Defense mechanism kalian apa? Ada yang kalau stres mulai muncul jerawat, ada yang stres mulai muncul sariawan, ada yang mulai dia mungkin jadinya overeating atau malah jadi undereating ya, lalu insomnia. Kalian yang tahu ya, kalian sudah punya pengalaman hidup ya, dan kalian juga bisa menilai diri sendiri kapan saya mengalami stres. Karena ini adalah tanda-tanda di mana kalian mungkin harus break dulu dari mengerjakan tugas akhir, atau justru mulai memacu diri untuk punya progres. Ya, ingat, menurut saya stres berlebihan muncul karena nggak ada progres. Gitu. Ya. Nah, pertanyaannya yang selanjutnya adalah bagaimana cara saya untuk mengobati stres tersebut? Apakah dengan self mood buster, self reward ya? Nanti tiap orang beda-beda, tapi ingat jangan sampai berlebihan. Ya. Oleh karena itu tentang mengatur stres, progres, ingat, progres itu adalah menurut saya adalah cara yang paling manjur untuk mencegah stres. Kita jadi punya semangat ketika kita punya progres gitu loh, ya. Step by step, satu lembar demi satu lembar, satu halaman demi satu halaman, satu data eksperimen demi satu data eksperimen kita dapetin, kita syukuri itu. Nanti stres kita akan jadinya sehat, ya. Stres sehat ini dimana yang mendorong kita untuk terus punya motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir. Ya, lalu hati-hati dengan mood buster dan self reward. Ya,
Nah, ini tentang mengatur diri sendiri ya, tentang manajemen diri. Ya, jadi intinya kesimpulan dari manajemen diri ini, atur sistem di luar diri kita sedemikian hingga membuat kita memiliki mode default untuk mengerjakan tugas akhir. Mode default itu kalau saya lagi nganggur, saya ngerjain tugas akhir. Kalau saya lagi udah punya komitmen, Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 10, saya ngerjain tugas akhir, saya nggak ngerjain yang lain. Prioritas itu adalah hal yang utama dalam mengerjakan tugas akhir. Ya. Nah, oke, untuk bagian yang ketiga, mungkin saya agak membahas beberapa masalah umum yang mungkin saya juga sempat alami, dan saya melihat di beberapa kasus mahasiswa yang saya tangani juga. Ya, yang paling utama masalah umumnya adalah belum mandiri. Masih berharap ada yang menolong dan dimintain tolong. Kalau ketika kuliah, ketika praktikum masih bisa. Kita nggak ngerti, kita tinggal tanya teman kita yang pinter. Kita tinggal tanya, kalau istilah saya punya rekan dosen, Pak Ali ini dia istilah server ya. Kan di tiap angkatan itu selalu ada server-servernya dan juga bintang-bintangnya. Cuma masalahnya mereka juga punya kesibukan sendiri, yaitu mengerjakan tugas akhir. Apalagi kalau mereka lulus duluan, siapa yang membantuin kita selain diri kita sendiri? Ya. Kemudian banyak juga yang menunggu motivasi. Padahal motivasi timbul karena progres. Jadi mau ada atau nggak ada motivasi, kerjakan progresnya, nantinya akan muncul semangat. Ya, intinya memulai. Kalau nggak ada motivasi, udah deh, saya mau mulai aja deh. Saya mau duduk di situ, saya mau ngerjain eksperimen sekitar 5 menit, saya mau coding 5 menit aja, ya. Nanti akan muncul momentum. Ya. Lalu yang ketiga itu tentang ketertinggalan yang menumpuk. Skip bimbingan. Kemudian progres tertinggal. Akhirnya ketumpuk. Ya, mulai minggu pertama cari topik, minggu kedua udah mulai bimbingan, minggu ketiga skip bimbingan, minggu keempat saya udah deh minggu depan aja deh, nggak kerasa udah minggu ke-7, ke-8, ke-9, terlalu menumpuk, akhirnya menyerah. Berusaha membuat lagi seperti sprint, ya. Begitu udah numpuk, saya mau sprint aja deh. Mari rajin 1 bulan terakhir. Itu nggak mudah untuk dilakukan, ya. Artinya tugas akhir dianggap sprint, tidak bersedia melewati proses yang panjang, ya, karena menyakitkan untuk melewati maraton. Ya, dalam hari ini maraton mengerjakan tugas akhir, ya. Kemudian yang kelima yang menjadi topik bahasan dari video ini adalah tidak mengatur lingkungan. Teman-temannya tetap dengan intensitas waktu yang sama, alokasi waktunya. Distraksi digitalnya tetap ada. Kemudian meja belajarnya juga tetap berantakan, ya. Bagaimana kita bisa memaksa diri kita, bisa mendorong diri kita dalam tanda kutip maksa untuk mengerjakan tugas akhir kalau kita tidak mengatur lingkungan, ya. Oke. Jadi harapan saya semoga kuliah ini, video ini bisa jadi blessing buat kalian, bisa mengerti bahwa ada begitu banyak hal yang harus disiapkan dan kita harus alert dalam mengerjakan tugas akhir, ya. So, go for it. Selamat mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Bye bye.